Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karnita Diva Apriliana Sari dengan NIM 21030124120047. Pada video presentasi ini, saya akan membahas terkait materi minyak bumi pada bab strategi konversi. Strategi konversi ini merupakan salah satu proses penting dalam pengolahan minyak bumi, karena proses ini bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi fraksi hidrokarbon dengan mengubah komponen berat menjadi produk yang lebih ringan dan bernilai tinggi. Minyak mentah terdiri dari berbagai fraksi dengan sifat yang berbeda. Fraksi berat umumnya memiliki titik didih tinggi dan nilai ekonomi yang rendah. Oleh karena itu, diperlukan proses konversi untuk mengubah fraksi tersebut menjadi produk ringan seperti LPG, nafta, dan diesel yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Proses ini menjadi salah satu kunci utama dalam meningkatkan efisiensi di dalam kilang minyak. Dalam kilang minyak, konversi didefinisikan sebagai proses mengubah fraksi yang memiliki titik didih di atas batas tertentu menjadi fraksi dengan titik didih lebih rendah. Batas ini disebut cut point. Misalnya, sekitar 204 derajat Celcius untuk nafta dan 343 derajat Celcius untuk diesel. Nilai konversi itu menunjukkan seberapa banyak fraksi berat yang berhasil diubah menjadi produk ringan. Untuk persamaan sederhana konversi terlihat di dalam layar, yaitu konversi sama dengan P per FF dikali 100%. Untuk P itu adalah jumlah bahan dalam produk yang mendidih di bawah batas TLC atau cut point, sedangkan FF adalah fresh feed. Selanjutnya, untuk strategi utama konversi, strategi konversi itu dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu penambahan hidrogen dan penolakan karbon. Kedua pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan rasio hidrogen terhadap karbon atau Hc. Rasio Hc itu menjadi parameter penting karena semakin tinggi nilainya, maka hidrokarbon tersebut cenderung lebih ringan dan memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Selanjutnya, penambahan hidrogen dilakukan melalui proses hydroprocessing yang meliputi hydrotreating dan hydrocracking. Hydrotreating sendiri itu berfungsi untuk menghilangkan pengotor seperti sulfur dan nitrogen, sedangkan hydrocracking memecah molekul besar menjadi molekul yang lebih kecil. Kedua proses ini itu meningkatkan rasio Hc sehingga menghasilkan produk yang lebih ringan dan juga berkualitas. Proses konversi lain seperti FCC, perengkahan thermal, dan delayed cooking dikenal sebagai proses penolakan kokas. Pada proses ini, molekul hidrokarbon berat dipecah menjadi produk yang lebih ringan, namun sebagian karbon terakumulasi sebagai kokas. Produk ringan yang dihasilkan memiliki rasio Hc yang lebih tinggi, sedangkan kokas memiliki rasio Hc yang sangat rendah. Meskipun disebut penolakan karbon, karbon tidak hilang tetapi berubah menjadi bentuk kokas. Selanjutnya adalah tabel 8.10, yaitu hubungan Hc, yang membandingkan senyawa dengan kandungan hidrogen yang berbeda. Berdasarkan tabel, terlihat bahwa hidrokarbon ringan memiliki rasio Hc yang tinggi, seperti metana dengan nilai 4. Sementara itu, senyawa berat seperti benzopiren memiliki rasio Hc yang rendah, yaitu sekitar 0,6. Minyak mentah sendiri berada pada kisaran 1,5 hingga 2. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio Hc, maka hidrokarbon semakin ringan dan lebih mudah untuk dikonversi. Selanjutnya, umpan dan produk untuk unit pemroses air. Berbagai jenis umpan seperti heavy naphtha, gas oil, dan vacuum gas oil dapat dikonversi melalui proses hydroprocessing menjadi produk yang lebih ringan dan bernilai tinggi seperti LPG, nafta, dan middle distillates. Dalam proses ini, hydrotreating berperan sebagai tahap awal untuk menghilangkan pengotor dan meningkatkan kualitas umpan, sehingga hydrocracking dapat berlangsung lebih efektif dalam memecah molekul besar menjadi produk yang lebih ringan. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi strategi konversi ini adalah strategi konversi dalam pengolahan minyak bumi bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi fraksi hidrokarbon dengan mengubah komponen berat menjadi produk yang lebih ringan. Proses ini dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu penambahan hidrogen melalui hydroprocessing dan penolakan karbon melalui proses seperti FCC dan delayed cooking. Kedua strategi tersebut berperan dalam meningkatkan rasio hidrogen terhadap karbon atau Hc, sehingga dihasilkan produk dengan
titik didih yang lebih rendah, dan kualitas yang lebih baik. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.